Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara berkaitan dengan cara penulisan skripsi bab 1. Berdasarkan buku panduan skripsi yang sudah diterbitkan. Saya akan mengambil contoh dalam tutorial ini. Contoh judulnya adalah Manajemen Cinta dalam Pernikahan, Studi Kasus Pasangan Usia Milenial di Kelurahan Asmarandana. Ini hanya contoh saja agar teman-teman mudah untuk mengingatnya begitu. Di dalam buku panduan skripsi, bab 1 itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, ya. Kemudian bab 1 di pendahuluan itu ada poin-poin, kita lihat ada sebentar, poin-poinnya ada latar belakang, kemudian fokus penelitian, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian kegunaan penelitian. Ingat, ini model penelitiannya adalah kualitatif, ya. Jadi harus di bab 1 di pendahuluan ini harus ada 4 unsur. Yang pertama latar belakang, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga pertanyaan penelitian, dan yang keempat adalah kegunaan penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Yang harus ada di latar belakang itu ada 4 unsur, ya. Kita lihat, yang harus ada itu adalah ada 4 unsur. Yang pertama unsur landasan historis, yang kedua unsur landasan normatif, dan yang ketiga unsur landasan yuridis, dan yang keempat unsur landasan faktual, ya. Jadi harus diikat itu. Apa itu landasan historis? Landasan historis itu adalah alasan-alasan kita dalam mengangkat judul atau tema ini, ya, tema yang kita angkat. Pentingnya kita menulis judul ini apa? Kita lihat, saya memberikan contoh terkait dengan manajemen cinta dalam pernikahan. Jadi, landasan historisnya kita harus cantumkan. Yang pertama, pentingnya manajemen, ya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, pentingnya manajemen. Apa pentingnya manajemen, ya? Kemudian yang kedua, apa pentingnya cinta? Dan yang ketiga, apa pentingnya pernikahan? Dan yang keempat, pentingnya manajemen cinta dalam pernikahan. Kita harus berhasil mengangkat alasan-alasan kenapa manajemen itu penting, kenapa cinta itu penting, kenapa pernikahan itu penting, kenapa juga manajemen cinta dalam pernikahan itu begitu penting. Itu untuk landasan historis. Untuk landasan normatif ini bicaranya berkaitan dengan dalil Quran atau dalil tentang hadis gitu. Apa yang harus ada? Karena kita bicara tentang manajemen cinta dalam pernikahan, maka ayat-ayat Quran yang harus ada bisa ayat-ayat Quran yang berbicara tentang manajemen, ayat-ayat Quran atau hadis yang berbicara tentang cinta, ayat-ayat Quran atau hadis yang berbicara tentang pernikahan. Ini wajib ada, ya, dalam pendahuluan kita. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan landasan yuridis. Atau apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis itu adalah undang-undang dasar atau peraturan pemerintah atau apapun itu yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka menguatkan tema kita. Karena kita berbicara tentang pernikahan, maka kita cari undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pernikahan. Kenapa saya ambil pernikahan? Karena di negara kita mungkin belum ada undang-undang tentang cinta, belum ada undang-undang terkait dengan manajemen secara khusus. Maka yang ada adalah undang-undang tentang pernikahan. Maka cantumkan dalam pendahuluan kita. Yang keempat adalah landasan faktual. Landasan faktual ini berbicara tentang fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta yang berada di tempat penelitian kita.
karena saya berbicara studi kasusnya di Kelurahan Asmarandana, ini hanya contoh saja, maka kita mengobservasi pasangan milenial itu di Kelurahan Asmarandana. Nah, landasan faktualnya biasanya disusun dalam kalimat, berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan masalah terkait dengan ketidakmampuan pasangan usia milenial dalam mengelola cintanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pasangan usia pernikahan milenial yang memutuskan untuk bercerai ketika mereka mengalami persoalan rumah tangga. Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Manajemen Cinta dalam Pernikahan, Studi Kasus Pasangan Usia Milenial di Kelurahan Asmarandana. Begitu kalimatnya atau tulisannya atau narasinya dalam landasan faktual. Selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan fokus penelitian. Jadi fokus penelitian ini biasanya kalimatnya begini. Jadi penelitian ini ya kita lihat, oke. Biasanya bunyinya penelitian ini difokuskan kepada, judulnya diambil, Manajemen Cinta dalam Pernikahan, Studi Kasus, Manajemen Cinta dalam Pernikahan beserta hambatan dan solusinya. Itu saja ya, fokus penelitiannya. Jadi tidak panjang, cukup seperti ini kalimatnya. Kemudian kalau kita bicara pertanyaan penelitian, maka pertanyaan penelitian harus sesuai dengan fokus penelitian. Kita lihat di fokus penelitiannya, kita bicara terkait dengan manajemen cinta, ya kita lihat manajemen cinta, kemudian manajemen cinta dalam pernikahan, ya. Kemudian kita lagi bicara hambatan, nih, ya kita bicara hambatan, kemudian kita bicara solusi. Jadi pertanyaan penelitiannya berarti di sini ada 3 ya, kita lihat. Kenapa 3? Karena tadi udah saya highlight dengan stabilo warna biru ya. 1, ingat pertanyaan penelitian diawali dengan kalimat tanya. Bagaimana manajemen cinta dalam pernikahan? Tanda tanya. Yang kedua, apa hambatan manajemen cinta dalam pernikahan? Tanda tanya. Yang ketiga, apa solusi dari hambatan manajemen cinta dalam pernikahan? Oke, kita lihat. Saya highlight. Nah, begini ya pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian harus sesuai dengan fokus penelitiannya. Oke. Kenapa 3? Karena fokus penelitiannya kita membahas 3 faktor. Pertama, manajemen cinta dalam pernikahan. Yang kedua, kita bicara hambatannya, ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara solusinya. Kegunaan penelitian yang berikutnya ya, yang bagian D, kegunaan penelitian ada 2. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Silahkan dicari ya.
secara teori ya, kemudian secara prakteknya seperti apa. Nah, polanya seperti ini. Saya kira ini untuk bimbingan terkait dengan penulisan bab 1 ya, pendahuluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.